peran akupuntur. Kalau tadi berarti uh, intinya pada kita menyelesaikan kasus autoimun, kan gitu ya, autoimun, kemudian infeksi, kemudian kena jamur, kemudian virus, kemudian bakteri, maka kita memakai formula imunologi. Pakai M-nya 2 ya. Pakai imunologi. Gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke peran akupuntur, contohnya lagi. Kalau tadi contohnya sudah rinitis alergia. Kemudian vitiligo, cara menyelesaikan tadi. Kemudian lagi contoh umpama kasus lupus. Lupus itu kan kasus autoimun, kan gitu ya, autoimun. Jadi lupus ini bisa menyerang segala macam organ. Jadi ketika Anda bertemu dengan pasien terkena lupus, harus ditanya dulu, ini lupusnya sudah menyerang kemana? Kan gitu ya. Ada lupus yang menyerang ginjal. Jadi lupus ginjal iskemik, kan begitu ya. Kemudian ada yang mengenai paru, ada yang mengenai jantung, ada lupus yang mengenai kulit. Jadi Anda harus ini dulu, apa itu namanya, harus ditanyakan ke pasien dulu. Ini lupusnya sudah mengenai apa? Kan gitu ya. Sudah mengenai apa ini? Lupusnya. Gitu. Nah, jadi lupus adalah kasus autoimun yang menyerang organ. Contoh umpama sekarang lupus yang menyerang kulit. Biasanya kan begitu ya. Jadi pipinya itu ada kayak apa? Butterfly atau kupu-kupu. Kan begitu ya, atau kupu-kupu. Jadi lupus menyerang kulit. Nah, lupus adalah kasus autoimun. Maka menyelesaikannya Anda tadi 2, mana titik sentralnya dan titik perifernya. Titik perifer untuk kulit ya, untuk kulit adalah di mana di posisi yang ada. Jadi perifernya di kulit yang terkena, umpama yang terkena lupusnya di tangan sini, kan gitu ya. Di sekelilingnya ditusuk saja. Tadi ingat, titik lokal adalah titik untuk memanipulasi terjadinya NK sel sitokin yang ada di area lokal. Oke ya. Jadi lokalnya untuk kulit berarti kulit yang terkena. Berarti umpamanya di sini kemudian Anda tusuk sekeliling begini aja. Ya. Kemudian yang bertanggung jawab atas kulit itu kan paru. Ya, paru LU9. Nah, ya. Atau di sini BL18 kan gitu ya. Paru BL20, maaf ya. BL20. Nah, kemudian titik sentral. Titik sentral di sini Anda LE4, PC6, ST36, SP6. Low frekuensi, berarti di 2 Hz 15 menit. Kan begitu. Ini titik general point-nya ya. Titik general point. Ingat tadi titik general point yang sudah kita pelajari di pagi tadi, bahwasanya titik general point adalah titik masuk ke dalam otak. Nah, titik general point ambil 2. Anda boleh ambil yang LI4 PC6. Anda boleh ngambil ST36 SP6. Yang penting di simulator low frekuensi itu adalah memanipulasi hipotalamus. Nah, kemudian ditambah karena kasusnya
autoimun, maka penyelesaiannya ditambah dengan CV17 atau ya cervical 3, 4, 5. Kalau pakai ini berarti di simulator 2 Hz 15 menit. Nah, ini cara penyelesaiannya kasus lupus yang mengenai kulit. Kalau mengenai ginjal, berarti kita tinggal perifernya aja. Ya, jadi perifernya aja yang kita rubah. Kalau sentral sama, sentral itu sama, kan gitu ya. Karena kasus sentral dia terkenanya apa? Autoimun atau alergi, kan gitu ya, atau alergi. Nah, sekarang kalau kasusnya ginjal, lupus yang mengenai ginjal, berarti kita rubah perifernya. Perifernya sudah tidak kulit lagi karena ginjal, maka Anda tinggal ganti dengan KI3, ya, kan KI3 atau BL23, kan begitu. Ya. Yang perifer boleh di simulator enggak? Boleh. Ini nanti di simulator low frekuensi juga. Ingat, lupus titik lokalnya low frekuensi. Tapi kalau cancer, ya, titik lokalnya high frekuensi. Kalau kasusnya infeksi, perhatikan ya, kalau kasusnya infeksi, segala macam infeksi, kan gitu ya, segala macam infeksi. Kalau kasusnya infeksi, berarti titik lokal high frekuensi, ya, titik lokal high frekuensi, titik sentralnya low frekuensi. Jadi titik lokalnya untuk infeksi, ya. Infeksi itu kan terjadinya dikarenakan imunnya itu terlalu lemah, kan gitu ya. Jadi ketika imunnya terlalu protektif, maka dia alergi, kan begitu kan? Tapi kalau imunnya terlalu lemah, maka dia terkena infeksi. Gitu ya. Jadi ketika terkena infeksi, maka low frekuensi sentralnya karena dia defisiensi, kan gitu kan, defisiensi imun. Nah, titik lokalnya high frekuensi. Karena kan dia pasti terjadi peradangan tuh. Ya kan? Di titik lokalnya di mana aja. Jadi itu cara menyelesaikan infeksi. Berarti memang dua termin. Titik lokalnya Anda di high frekuensi, titik sentralnya Anda harus low frekuensi. Karena ketika infeksi terjadi defisiensi imunitas. Gitu ya. Oke. Di kasus lupus. Jadi lupus tinggal menyerang apa? Tinggal semua kasus lupus. Lupus menyerang kulit, lupus menyerang paru, lupus menyerang ginjal, lupus menyerang jantung. Tinggal perifernya Anda cari. Maka Anda betul-betul harus menguasai dermatomiatom yang ini. Ini betul-betul Anda harus kuasai nih. Ya. Jadi ketika Anda menguasai ini, maka Anda tidak kerepotan lagi. Contohnya umpamanya yang tadi terjadi dia itu infeksi di saluran kemih. Kan terkadang jenengan sering ya infeksi saluran kemih, kan begitu ya. Nah, saluran kemih itu kan di sini. Ya. Saluran kemih itu kan di sini, antara di sini atau di sini kan gitu ya, saluran kemih. Tengah sini. Oke, berarti di sini LI1. Kan gitu ya. LI1 tuh antara BL22 dan 23 itu ya. Kalau BL23 itu kan LI2. Kan gitu ya. Tusuk bagian belakang di sini ya. BL22. BL22. Jadi di sini LI1 itu kan di sini. Nah, maka kalau kita lihat gini adalah BL22 kalau jangan ngambil BL-nya. Kalau tusuk di tengahnya tidak masalah. Titik perifer untuk infeksi saluran kemih berarti kalau yang di depan CV-nya
itu CV2, CV3. Udah. Berarti untuk menyelesaikan infeksi saluran kemih, titik CV2 dan CV3 itu di high frekuensi. Nah, berarti di sini. Nah, berarti kan di sini ya. Nah, ini CV-nya di mana? Ini kan simulator nih, ya kan? Yang merah di atas. Berarti ini high frekuensi, langsung kasih 100 Hz 20 menit. Nggak usah takut-takut. Oh, nanti pasiennya kesakitan. Nggak ada. Kalau di dalam akupuntur yang ada cuma low frekuensi sama high frekuensi. Low pakai 2, kemudian high frekuensi pakai 100. Nah, jadi menyelesaikan kasus infeksi saluran kemih, berarti Anda lari ke tadi. Mana sentral, mana perifer. Kan gitu kan, perifer. Nah, perifernya udah ketahuan ini. Di sini tadi, perifer. Perifer berarti CV2, CV3. Kan begitu kan? Atau kalau dilihat di sini adalah lumbar 1 atau bisa jadi BL22. Boleh ambil aja mana yang aja. Nah, dikarenakan ini infeksi, ingat pokoknya semua kasus infeksi, kita tulis saja ya, infeksi. Semua kasus infeksi lokalnya harus high frekuensi. Berarti pakai 100. Ini udah rumusannya begitu. Ya, jadi jenengan, loh kenapa? Infeksi kan lagi nyeri. Iya, karena lagi peradangan nyeri infeksi itu. Maka dia di high frekuensi. Nah, kemudian karena infeksi itu imunnya itu lagi lemah, maka di low frekuensi titik sentral ya plus titik GB 39. Kan gitu ya. Karena bukan autoimun. Begitu ya. Itu cara menyelesaikan ISK, infeksi saluran kemih. Jadi kalau infeksi terjadi dikarenakan kasus sel B itu terlalu protektif, terlalu overprotektif. Kalau terjadi dikarenakan infeksi, berarti dia itu lemah, imunnya itu sudah lemah. Tapi kalau ini ya udah terkait infeksi. Kalau alergi, maaf tadi saya ulang, kalau alergi terjadinya dikarenakan sel B-nya terlalu protektif. Gitu ya. Jadi imunnya terlalu protektif. Kalau infeksi berarti imunnya terlalu rendah. Maka harus kita low frekuensi. Begitu ya. Nah, sekarang peran akupuntur. Peran akupuntur. Nah, dalam peran akupuntur di sini ya, perlakuan akupuntur dalam sistem imun. Jadi, perlakuan sistem imun dengan akupuntur. Kan gitu ya. Di sini ada sentral yang tadi kita bahas tadi ya. Kemudian perifer. Sentral adalah titik yang tertuju pada hipotalamus dan pituitari. Jadi di otak. Kan siapa tahu otaknya tuh memang tidak ada orderan. Kan gitu ya. Jadi memang otaknya tuh tidak ada order. Sehingga yang terjadi adalah karena tidak ada order ya tidak ada imun yang keluar. Meskipun organnya bagus. Kan begitu ya. Nah, titik sentral ketika kita tusuk LI4, PC6, ST36, SP6, low frekuensi 2 Hz 15 menit, maka signal yang kita tusuk ini masuk pada hipotalamus dan pituitari. Kemudian hipotalamus pituitari ini
dia akan mengeluarkan namanya endorfin. Nah, endorfin inilah dia yang akan memancing sumsum tulang. Begitu loh ya. Jadi arusnya apa tuh namanya? Perjalanannya tuh begitu. Ketika kita nusuk Li4PC6 low frekuensi atau ST36 SP6 low frekuensi, yang terjadi adalah signal ke hipotalamus pituitari. Kan begitu ya. Dari sini dia akan mengeluarkan endorfin. Nah, endorfin ini akan menuju ke target. Targetnya apa? Sumsum tulang, yaitu GB39. Gitu ya. Ini titik sentral. Nah, sekarang titik perifer adalah titik lokal. Jadi regional. Di situ-situ aja. Jadi kalau tangannya di sini terkena lupus, kan gitu ya, tangannya di sini kena lupus, maka yang di samping-sampingnya yang kita tusuk. Kan gitu ya, kita samping-sampingnya kita tusuk. Kalau umpamanya yang terkena di sebelah sini, ya di yang sebelah sini. Jangan lupusnya yang ditusuk ya. Berarti pinggir-pinggirnya yang ditusuk. Maka seperti yang kita pelajari tadi pagi, ketika kita nusuk di area lokal, maka yang terjadi bahwa tubuh akan merespon, kemudian tubuh akan mengeluarkan NK sel. Kemudian akan mengeluarkan namanya sitokin yang untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi. Itu berarti titik lokal, ya. Jadi dua-duanya harus kita tusuk. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pengaruh tindakan akupuntur pada kasus imun. Nah, pengaruhnya di mana? Jadi, sentral yang kita bicarakan tadi adalah pengaruh ke hipotalamus. Yang kedua, perifer ke lokal. Gitu ya. Jadi, jangan ketika jenengan itu menerapi kasus apapun, jangan tinggalkan titik sentral. Sebenarnya begitu. Karena apa? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwasanya ternyata otaknya itu memang tidak ada order. Otaknya itu memang lagi bermasalah. Kan gitu ya. Jadi kalau kita konsentrasi ke organ kan gitu ya. LU9 kita tusuk, KI3 kita tusuk, apalagi jantung, HT7 hanya kita tusuk. Itu kan titik lokal. Padahal ternyata yang rusak memang otaknya. Otaknya tidak memberikan order. Gitu ya. Jadi daripada kita tidak tahu, kan kita nggak tahu tuh yang rusak itu memang otaknya, jalurnya otak tidak memberikan order ke organ, atau organ itu sendiri yang rusak, kan kita nggak tahu. Maka dua-duanya kita tusuk. Ya titik sentral otak, ya titik lokal, kan begitu kan. Jadi dua-duanya kita dapat. Gitu ya. Nah, dengan kita nusuk di situ, maka titik akupuntur itu ketika mensignal ke otak harus ada inflamasi. Kan gitu kan? Harus ada inflamasi, harus ada signal, kan nggak mungkin. Apa nama kita mensignal tanpa inflamasi? Hasilnya tidak semaksimal kalau pakai inflamasi. Maka yang terbaik untuk mensignal otak adalah akupuntur, karena akupuntur itu adalah inflamasi, kan gitu ya, proses inflamasi. Jadi inflamasi pada kulit sehingga memberikan respon ke otak, kan begitu kan, ke hipotalamus pituitari. Nah, maka ketika kita menusuk titik sentral, maka yang terjadi adalah kita menstimulkan hipotalamus pituitari. Hipotalamus pituitari, kan gitu ya. Nah, ketika kita menusuk titik lokal, kan gitu ya, maka yang terjadi akan terjadi inflamasi lokal sehingga akan dia akan memunculkan NK sel, kemudian
sitokin, sel-sel pemanggil dan lain sebagainya. Ya, jadi ingat ketika Anda berhadapan dengan kasus imun, maka jangan lupakan titik sentral, jangan lupakan titik lokal. Jadi dua-duanya harus ditusuk. Nih, jadi ada namanya inflamasi akut dan inflamasi kronis ya dalam akupuntur. Inflamasi akut, apa itu inflamasi akut? Inflamasi akut adalah respon imun natural disebabkan cuma karena ada penjaruman sekali 2 kali aja. Jadi tidak 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, tidak seperti itu. Mungkin dia datangnya cuma 1 kali 2 kali, maka yang terjadi adalah inflamasi akut. Maka ketika hanya terapi yang sebentar seperti ini dengan akupuntur, yang terjadi adalah aktivitas fagositosis dan sitotoksis saja. Dan terbentuknya antibodi non-spesifik. Jadi menguatkan aja dia. Menguatkan antibodi non-spesifik. Tapi kalau akupuntur dilakukan secara inflamasi kronik. Kronik itu ya seperti yang Anda lakukan, yaitu 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali, bisa 1 minggu 4 kali, boleh. Maka kan itu kan penjaruman kan secara konsisten ya. Penjaruman konsisten, maka yang terjadi peningkatan efek sitotoksin dan timbul sel T helper. Kemudian peningkatan sel B dan sel T langsung. Nih, jadi langsung peningkatan sel B dan sel T. Ya, untuk meningkatkan antibodi. Makanya kenapa kalau akupuntur itu kok dilakukan 2 hari sekali. Kan gitu ya. Karena biar terjadi inflamasi kronis. Sehingga kalau terjadi inflamasi kronis, yang terjadi adalah badan itu mudah cepat sembuh. Karena peningkatan sistem komplement tubuh, rangsangan fagositosis dan sel darah putih akan muncul. Ya, rangsangan terhadap sel B dan sel T juga akan muncul. Dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda sekali 2 kali tok pasiennya Anda, umpamanya hari Rabu sama hari Jumat 2 kali tok, maka yang terjadi cuma terbentuknya saja, tidak ada peningkatan. Nanti kumat-kumatan lagi. Gitu ya. Ini adalah reaksi inflamasi. Ketika akupuntur, maka kenapa kok harus 2 kali, harus 3 kali, harus 1 minggu 2 kali? Ya karena seperti ini. Karena biar terjadinya inflamasi kronis. Karena ketika terjadi inflamasi kronis, terjadi sistem peningkatan dalam tubuh kita itu, dalam tubuh pasien ya, peningkatan kronik, ini peningkatan imunologi, peningkatan antibodi dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Yuk. Oke, jadi kesimpulan di sini ya. Jadi kesimpulannya titik general yang kita tusuk tadi adalah titik masuk mempengaruhi sistem hipotalamus atau titik otak. Jadi supaya otak itu ada signal kan gitu ya. Jadi ada signal untuk memberikan order kepada tubuh yang defisiensi imun tadi. Jadi jangan lupakan titik general. Titik general LI4, PC6, ST36, SP6, low frekuensi. Berarti 2 Hz 15 menit kan begitu ya. Ini jangan dilupakan untuk kasus imun. Kemudian jangan lupa titik lokal. Jadi titik lokal untuk inflamasi lokal regional ini ya. Nah, itu untuk meningkatkan
NK sel, kemudian sitokin yang bersifat lokal. Intinya kalau sentral adalah memperbaiki otak dan jalurnya, jalur ke organ. Kalau lokal meningkatkan. Jadi apa yang sudah diterima itu ditingkatkan di titik lokal. Jadi makanya menyelesaikannya nanti jadi double. Maksudnya double, penyelesaian jadi cepat. Begitu ya. Nah, perlakuan yang berulang-ulang maka dinamakan dengan inflamasi kronik. Nah, kalau sudah seperti ini, maka akan timbul ya tadi itu sel B, sel T yang maksimal. Nah, untuk kasus alergi, ya, maka itu kan kasus sel B ya, alergi. Ingat nih, pokoknya kalau jenengan ketemu sama kasus alergi, maka menyelesaikannya itu bisa 20 sampai 30 kali pertemuan. Nih. Kalau kasusnya imun, autoimun, itu bisa jadi 30 kali. Gitu ya. Jadi jenengan kasih tahu aja pasiennya, nggak apa-apa. Jadi Pak, Bu, jenengan pengen, ini kan alergi, jenengan pengen total nggak sembuhnya. Oh, saya pengen total sembuh, berarti nanti sekitar 20 kali. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan satu kali tok. Nanti cuma akupuntur ini tok nanti ya. Inflamasi inflamasi akut. Bentar ya. Oke. Monggo, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Target. Kapring contoh. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke penelitian akupunturnya. Monggo, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya dulu. Cek tes. Silakan. Pak Edi, silakan mau bertanya. Bu Vivi, silakan. Tapering down tadi itu apa itu maksudnya? Gimana, Pak? Tapering down. Kurang lebih, Pak. Kurang lebih berarti ini alergi itu kurang lebih 20 sampai 30. Jadi tapering off down. Jadi bisa naik, bisa turun. Jadi contoh ya, Pak ya. Contoh ini ada kasus alergi namanya apa? Biduren. Itu kan alergi, ya. Jadi biduran. Biduran, bahasa kita gitu aja ya. Nah, berarti ketika ada kasus biduran itu kan alergi ini, Pak. Alergi. Kan gitu ya. Maka untuk menyelesaikan kasus ini, satu, Anda cari perifernya, kemudian sentralnya. Kan gitu ya. Perifer untuk biduran berarti kulit. Kan gitu ya. Nah, kalau tubuhnya seluruh tubuh bagaimana? Kan gitu ya, seluruh tubuh itu kena biduran semua. Berarti tusuk saja LU 9. Ya, atau BL 18 di belakang. Nah, kemudian titik sentralnya di sini LI 4, PC 6, ST 36, SP 6, 2 Hz 15 menit. Kan gitu ya. Ini baru titik sentral. Karena dia kasusnya alergi, maka harus ditambah GB 39 atau GP 14.
tusuk saja. Ini tusuk saja ini. Ini 2 ini tusuk saja. Nah, karena dia kasus alergi biduran itu, ya kan, supaya penyakit bidurannya itu tidak kambuh-kambuh lagi, kan gitu ya. Jadi umpamanya dia ke daerah dingin tidak kambuh lagi, maka bilang sama pasiennya, kemungkinan kalau sembuh total itu terapinya di antara 20 sampai 30 kali pertemuan. Gitu. Kalau cuma 5 kali, 6 kali, ya mungkin sembuh, tapi nanti kapan-kapan kumat lagi. Karena ingat, kita berhadapan dengan kasus sel B. Kan gitu ya. Berhadapan dengan kasus sel B. Jadi bagaimana kita membalikkan sel B yang dia itu ada memori bahwasanya kalau terkena dingin itu berarti kulitnya menjadi biduran, menjadi memorinya itu hilang. Berarti ke titik normal lagi. Kan gitu ya, ke titik normal lagi supaya ketika nanti kena dingin atau ketika kena apa, kena bulu, ketegas, kena macam itu tidak gatalan, cuman tidak biduran. Begitu ya Pak. Jadi bilang sama pasiennya, berarti kalau pengen sembuh secara tuntas kasus alergi, maka terapinya 20 sampai 30 kali pertemuan. Begitu Pak. Pak Edi. Nah, contoh lagi ya. Contoh umpama ada kasus tadi vitiligo sudah, rinitis alergia. Kemudian ada kasus lupus sudah. Kemudian ada kasus yang sering apa tuh namanya? Yang sering kita hadapi itu adalah kasus tentang ini alergi yang lain itu loh, apa namanya itu, yang sering kalau kita kena panas itu jadi berontok juga, itu berontok itu kan kulit itu ya, itu kan juga kasusnya itu di kulit. Nah sekarang umpamanya coba asma bronkiale asma gitu ya. Jadi kebanyakan ini kan asma itu kan alergi ya kan, kumat ketika terjadi alergi kan gitu ya, jadi dia alergen kan gitu kan ya. Makanya ketika kita menerapi kasus asma, kita pisahkan dulu kan gitu ya, mana sentral mana perifer kan gitu, mana sentral mana perifer. Perifernya, nah untuk asma Anda 1 BL11. BL11 itu adalah titik untuk relaksasi, bronki atau bronkus. Berarti ketika kita nusuk di sini, ini kan DV14 ya, samping kiri kanannya ini kan BL11, tusuk ke arah tengah sini ya, ke arah tengah berarti nusuknya miring ya. Titik BL11 adalah titik relaksasi bronkus. Jadi untuk merelaksasikan ini paru. Kalau dalam TCM yang masuk ke dalam paru adalah BL13. Ini adalah titik yang masuk pada paru. Kita masukkan dua-duanya. Jadi titik perifer, titik lokal untuk kasus paru-paru. Kalau di sini kita asma ya, asma bronkiale atau bronkiale asma kan gitu ya. Maka titik lokalnya BL11 untuk relaksasi bronkusnya itu supaya tidak ini ketekan kan gitu ya, lengket. BL13 sebagai titik paru-paru. Kemudian titik sentralnya tidak berubah. Titik sentral itu tidak berubah ya. Berarti sentral LI4, PC6, ST36, SP6. Low frekuensi 2 Hz 15 menit. Kan begitu.
Ya. Karena dia alergi, maka jangan lupa titik kuncinya adalah GB39 atau ya GV14. Jadi ambil kalau enggak GB39, GV14. Nah, lakukan ini terus-menerus. Lakukan terus-menerus. Nanti akan ini sendiri. Apa itu namanya? Pasien akan berangsur-angsur dia akan tersembuhkan. Jadi jangan nggak usah, wah itu nanti bagaimana kok nggak kelar-kelar. Nanti akan kelar sendiri. Nah, tanpa kita ini nanti akan kelar sendiri. Yang penting kita kasih tahu, karena dia kasusnya alergi, maka antara 20 kali pertemuan sampai 30 kali pertemuan. Seperti itu. Ya, ini asma bronkiale. Nah, biasanya kalau di orang ini obat ya, biasanya kalau orang terkena asma, ini kan biasanya kalau ada orang terkena asma, itu kan dikasih obatnya itu kan TCM, kan begitu ya. Kemudian dikasih kortison, ini obat-obatnya nih. Kemudian dikasih lagi antibiotik, ya kan. Kemudian dikasih, ini kan gini. Jadi TCM itu kan menekan histamin ya. Kortison itu kan juga menekan atau infeksi. Jadi kan ini kan bisa diganti dengan KI3. Kan begitu kan? Atau BL23. Nah, kemudian kortison, kemudian antibiotik ini kan bisa pakai titik general daripada pakai antibiotik. Padahal kan antibiotik itu kan hanya bisa membunuh satu virus atau satu bakteri. Jadi kalau pamannya virus COVID, maka antibiotiknya ya cuma bisa untuk membunuh COVID. Kalau ada kasus yang lain tidak bisa dia, kan gitu ya. Kalau titik general semuanya bisa. Jadi bisa diganti general point itu LI4, PC6, ST36, SP6. Low frekuensi 2 Hz 15 menit. Ini sebagai pengganti antibiotik, sebagai pengganti kortison KI3, kan gitu ya. TCM itu kan juga anti nyeri, kan gitu ya. Kalau cuma anti nyeri, Anda bisa pakai ini. Anti nyeri itu BL62 liver 3 100 Hz 20 menit. Nah, ya kan? Itu pengganti TCM sama. Jadi kalau TCM, kemudian kalau kortison, maka jenengan bisa ganti titik KI3 atau BL23. Kalau antibiotik, Anda bisa ganti dengan titik general. Karena kenapa titik general ini kok bisa mengganti antibiotik? Karena dia akan mengeluarkan titik ini adalah beta endorfin. Ketika endorfin ini keluar, maka kan bisa menyelesaikan kasus-kasus berat, ya kan? Di samping dia bisa sebagai analgesik, dia juga sebagai antibiotik, kan gitu kan, endorfin. Gitu ya. Ini asma. Nah, jadi daripada minum obat TCM, kemudian kortison, kemudian antibiotik dan lain sebagainya kan bisa diganti dengan titik akupuntur. Hasilnya sama, Pak. Hasilnya kalau titik jenengan itu betul, maka dapat menggantikan obat. Gitu ya. Oke, ini penelitian. Ya. Reaksi fisiologis sistem imun terhadap stimulasi titik akupuntur. Jadi pada dasarnya akupuntur ini tujuannya itu apa? Tujuannya akupuntur adalah homeostasis, keseimbangan. Jadi supaya terjadi keseimbangan, supaya imun itu tidak
defisien, supaya imunnya tidak, reaksinya itu tidak berlebih sehingga tidak menimbulkan alergi, tidak kekurangan sehingga menimbulkan infeksi, gitu ya. Maka yin yang, akupuntur itu tujuannya yin yang, yaitu homeostasis, keseimbangan, begitu ya. Nah, kemudian reaksi fisiologis sistem imun dengan titik-titik yang kita tadi meningkatkan jumlah sel T dan meningkatkan jumlah sel B. Jadi sudah ada penelitiannya bahwasanya akupuntur ketika ditusukkan ya dapat memunculkan, memperkuat imunitas. Ya, jadi dapat menguatkan imunitas dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian, nah ini menurut Nagano, penelitian menurut Nagano dan Grossi. Dari semua sistem yang relatif, paling berhubungan dengan akupuntur adalah peningkatan opioid peptida, endorfin. Ya, jadi opioid peptida itu adalah anti-inflamasi, anti infeksi dan lain sebagainya, sebagai opium kan gitu ya. Jadi dia itu sebagai analgesik kan gitu ya. Maka menurut Nagano Boshi, titik untuk mengeluarkan opioid peptida ya, dia akan langsung masuk pada proliferasi sel T. Jadi dapat meningkatkan sistem imun dan endorfin. Maka titiknya mana? LI4 tadi, PC6, ST36, SP6. Ini kalau di simulator 2H 15 menit, maka yang terjadi menguatkan imun, kemudian mengeluarkan endorfin. Ya. Oke. Di sini dikatakan juga opioid peptida dihasilkan juga oleh periaqueductal gray matter setelah perangsangan pada titik akupuntur tertentu. Jadi dapat meningkatkan yaitu tadi analgesik dan lain sebagainya. Oke ya. Ini adalah immunoneuromodulation. Apa itu? Adalah ketika kita nusuk titik akupuntur melewati jalur berhubungan. Jadi apa? Keseimbangan atau berhubungan antara otak dan saraf. Kan gitu ya. Nah, ketika kita nusuk titik akupuntur LI4 tadi titik sentral umpamanya, PC6, ST36, SP6, simulator 2H 15 menit, maka yang terjadi adalah pengeluaran endorfin dan methamphetamine. Endorfin itu ya analgesik itu ya, untuk yang menyelesaikan kasus-kasus berat itu kan endorfin. Jika ditusuk terus itu kan bisa mengeluarkan makrofag, interferon yang akhirnya dapat menghancurkan kanker. Yang dapat menghancurkan kanker kan cuma NK sel dan endorfin. Ya. Nah, ini di simulator 1 sampai 10 Hz 15 menit. Berarti yang paling bagus adalah 2 Hz. Maka kenapa dari dalam pelatihan kita itu ketika kita LE4PC6, ST36, SP6 itu selalu menggunakan 2 Hz 15 menit. Kita berpatokan pada penelitian yang sudah ada, yaitu ketika di simulator 2 Hz selama 15 menit maka akan mengeluarkan endorfin. Mahal ya, cek endorfin itu mahal loh. Ya, cek endorfin itu kalau di Pramita atau mana itu bisa mencapai 10 juta loh. Per cek. Jadi ngecek endorfin itu memang mahal. Kan gitu ya. 10 juta itu sekali ngecek gitu.
Nah, kita lihat aja, daripada kita mengeluarkan 10 juta untuk mengecek endorfin, kita bisa melihat, oh, yang kemarin sebelum diakupuntur ini mukanya mukanya itu tidak cerah atau pucat kan begitu ya. Setelah diakupuntur berapa kali, sekarang menjadi cerah. Oh, berarti endorfin yang saya tusukkan itu berarti ada progres yang bagus. Kan begitu ya. Nah, kemudian ketika kita oh ini kok luka yang lama ini. Luka yang lama sekarang kok bisa merekat lagi. Padahal kemarin lukanya ini susah untuk merekat. Sekarang setelah saya akupuntur kok merekat. Oh, berarti saya sudah mampu atau berprogres ketika menyelesaikan ini titiknya betul dan akhirnya keluar endorfin. Tapi kalau umpamanya penjaruman kok nggak kelar-kelar kan begitu ya. Penjaruman ini kok umpamanya lukanya itu nggak kering-kering atau umpamanya nggak sembuh-sembuh kan gitu. Nah, berarti cek. Jadi kesalahan pengeluaran endorfin ini cek titiknya. Siapa tahu cek titik salah titik akupunturnya, ya, salah titik. Kemudian cek lagi ini kedalamannya kita cek kan gitu ya, supaya ini dosis kan gitu kan. Kalau 1 jun ya 1 jun, kalau setengah jun ya 1 jun, kalau harus 1,5 jun ya 1,5 jun kan begitu ya. Jadi jangan dikorupsi. Kemudian yang perlu lagi, apakah Anda pakai stimulator atau tidak? Karena memakai stimulator itu efeknya lebih maksimal daripada cuma ditusuk saja. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran ketika penjaruman low frekuensi, jadi endorfin. Jadi ini penjaruman dimulai dari sini ya. Penjaruman dimulai dari sini. Nah, dari sini. Nah, ini signalnya ke modula spinalis dulu. Ke sumsum tulang. Kemudian baru lari ke otak. Kan begitu ya. Dari otak dia akan mengeluarkan endorfin, growth hormone, dan lain sebagainya. Jadi penjaruman di lokal, ini kan lokal, umpamanya tadi LE4, PC6, ST36, SP6 tadi, ya. Kemudian signalnya ke modula spinalis dulu, ke sumsum tulang dulu, baru dia ke otak. Dari otak dia akan mengorderkan, nah, gitu ya, endorfin, pituitari, ya growth hormone dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini low frekuensi. Low frekuensi itu berarti 2 Hz 15 menit. Oke. Sekarang menurut Han CS. Ini penelitian menurut Han tahun 85 ya, 1985. Jadi pada dasarnya untuk mengeluarkan analgesik endorfin maka dibutuhkan cuma ST36, LI4, SP6, PC6. Maka kita ambil semua, kan gitu ya. Kita ambil semua titik ini. Jadi ambil ST36 dipasangkan dengan SP6, kan gitu ya. Kemudian kita ambil LE4 dipasangkan dengan PC6. Nah, simulatornya 2 Hz 15 menit. Maka akan menghasilkan opioid peptida endogen. Ya, opioid peptida endogen adalah untuk analgesik yang paling canggih. Menyelesaikan macam-macam, cancer dan lain sebagainya, tumor, kemudian ya kasus autoimun dan lain sebagainya.
itu adalah opioid peptida. Ya. Frekuensinya berapa? Di bawah, perhatikan ini, di bawah 10 Hz. Maka kalau tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka yang terbagus adalah 2. Maka kita ambil 2 Hz 15 menit. Karena harus di bawah 10. Jadi kalau Anda pengen mengeluarkan endorfin, ya, pengen mengeluarkan opioid peptida endorfin, wajib 2 Hz 15 menit. Nih, ya. Ini menurut Han CS ya. Jadi penelitian, udah ada penelitian, kita tinggal ngikut aja. Ini percobaan pada manusia. Jadi ketika kita sudah nusuk titik tadi, LI4, BC6, ST36 itu peningkatan leukosit. Itu akan meningkat setelah 3 jam sampai 24 jam. Terus meningkat terus. Nanti gitu ya. Jadi setelah ditusuk itu terus ada peningkatan. Kemudian aktivitas fagositik meningkat hampir 50% pada hari ke-6 dan 63% hari ke-12. Jadi untuk yang mendukung NK sel ini akan bermunculan. Maka kenapa kok kita itu supaya akupunturnya itu hasilnya maksimal, kita pakai sesi, ya kan? Sesi 1, sesi 2, 3, dan lain sebagainya. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian titik yang digunakan sebenarnya sama. Jadi titik yang digunakan di sini ST36, LI4. Jadi di penelitian di sini dikatakan bahwasanya hanya titik ST36 dan menggunakan LI4 secara nyata. Jadi sudah tidak bisa diragukan lagi. Dapat meningkatkan sel T. Maka karena ini penelitiannya sudah ini ya, penelitiannya ini sudah betul-betul ini tidak diragukan lagi, maka ST36 kita gabungkan dengan ST6, LI4 kita gabungkan dengan PC6, simulator 2 Hz 15 menit. Maka kalau kita lakukan terus-menerus ya, pada pertemuan ke-6, pertemuan ke-12 yang terjadi adalah fagositik meningkat 50%, pada hari ke-12 meningkat 65%. Oleh itu maka kenapa kalau di akupuntur terus-menerus cancer akan terselesaikan. Karena aktivitas fagositiknya akan meningkat. Begitu ya. Oke. Ini skemanya ya. Ini skema, jadi ketika terjadi titik akupuntur, maka ketika kita nusuk contohnya LI4, maka LI4 atau kita pasangkan PC6 dengan 2 Hz 15 menit, gitu ya. Maka yang terjadi peningkatan endorfin. Ya. Jadi langsung peningkatan endorfin atau metenkefalin dan beta endorfin ini. Langsung itu. Ya, dalam liquor cerebrospinalis. Liquor cerebrospinalis itu berarti disingkat LCS ya. Ini adalah cairan dalam otak. Liquor cerebrospinalis. Jadi cairan yang ada di otak. Dan peredaran darah tepi. Jadi peningkatan cairan yang ada di otak dan peningkatan peredaran darah tepi.
cukup dengan Li4 sebenarnya gitu dok. Ya, jadi kalau kita nusuk Li4 dan PC6 low frekuensi, maka ini akan lebih dahsyat lagi. Nah, makanya ketika kita nusuk Li4, PC6 low frekuensi, maka yang terjadi modulation, ya, terjadinya antara keseimbangan antara otak dan jalur saraf. Maka orang itu akan sembuh dengan permanen. Orang yang kasus imun tadi itu akan sembuh dengan permanen karena penyelesaiannya otaknya menyuruh signal. Setelah kita tusuk akan mensignal otak untuk menyuruh mengeluarkan imun, dan imun lokal akan ditingkatkan dengan penjaruman di area lokal. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, ini kesimpulan, pada kasus ketika Anda berhadapan dengan kasus imunitas, ya, maka satu, Anda harus menentukan di mana titik sentral dan di mana titik perifer. Nah, ini kesimpulannya gitu ya. Titik sentral tidak berubah. Li4, PC6, ST36, SP6. Ini titik sentral. Ya. Low frekuensi 2 Hz 15 menit. Nah, tinggal Anda harus mengetahui dia itu autoimun atau alergi. Kalau alergi berarti titik sentralnya ini, ya, titik generalnya ini ditambah dengan alergi ya, GB39, GV14. Tusuk saja ini. Ini ditusuk saja, maaf. Yang ini ditusuk saja. Ya. Kalau kasus autoimun, maka titik general ditambah dengan titik CV 17 atau cervical 3, 4, dan 5. Kalau ini 2 Hz 15 menit. Ya, jadi Anda harus mempetakan yang Anda hadapi kasusnya autoimun atau alergi. Namanya bisa macam-macam. Alergi ini, alergi itu, alergi ini. Yang penting kalau alergi berarti Anda pakai general GB39, GV14. Kalau kasusnya autoimun, entah itu namanya lupus, vitiligo, rheumatoid arthritis, osteoporosis, berarti Anda pakai titik general plus CV17 atau cervical 3, 4, 5. Cervical 3, 4, 5 di simulator low frequency. Nah, ini titik sentralnya. Nah, kemudian Anda cari titik lokal. Titik lokalnya ya berarti titik tadi. Bisa Anda pakai dermatomyotom atau langsung ditusuk di titik lokal yang ada di situ. Kalau ginjal, titik perifer ini berarti KI3, ini ginjal. Kalau paru, LU9. Kalau jantung, berarti HT7, dan lain sebagainya. Tinggal cari titik lokasinya. Nah, ini semua titik sentral, titik perifer,
Anda gunakan ketika Anda berhadapan, ya, ketika Anda berhadapan dengan kasus infeksi virus. Entah itu namanya apa nanti ya. Jadi kalau ada terkena tipes, oh berarti itu virus. Kan gitu kan? Bakteri. Entah itu nanti namanya apa. Dermatitis, kena bakteri. Berarti Anda pakai imunologi. Tumor. Entah itu tumornya nanti namanya tumor apa. Entah itu tumor otak, tumor yang ada di tangan, segala macam. Cancer, karsinoma. Ya, namanya bisa macam-macam. Berarti kalau cancer kasus autoimun. Tumor juga kasus autoimun. Tuh. Jamur. Lidahnya terkena jamur jadi hitam kan begitu kan? Titik lokalnya mana kalau lidah? Lidah itu yang bertanggung jawab adalah LI 4. Pokoknya kalau area mulut itu yang bertanggung jawab LI 4. Kan gitu ya. Nah, tinea. Tinea itu juga jamur. Kemudian kasus imun. Kasus imun itu ya macam-macam ya, bisa lupus, vitiligo, kemudian asma dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ketika Anda berhadapan dengan kasus-kasus yang disebutkan di sini, infeksi, virus, bakteri, tumor, jamur, cancer, maka Anda pakai kasus rumusal imunologis. Gitu ya. Jadi jangan pakai yang hormonal, nanti nggak sembuh. Jangan pakai yang mental disorder, nanti nggak sembuh juga. Gitu ya. Nah, Romi, Pak ya Romi, silakan yang mau bertanya. itu ada GV20 di sentral apa ya? Kan Ditusuk aja Pak. GP20 ditusuk saja. Master. Nih, kan di sini, ini contohnya BL23KI3 ini kan kasus ginjal. Jadi GP20 tusuk saja. Master. Ya, monggo Bu. Boleh nggak kalau timusnya saya tusuk, terus GB39-nya saya tusuk juga? Boleh. Jadi Boleh. double Bu. Jadi Ya. jenengan main imunologinya double. Diharapkan nanti pasiennya juga akan cepat kelar kan begitu ya. Betul. Ya, jadi Terus saya paling mau tidak. nanya juga, Master, satu lagi. Gimana Bu? Kalau BL11 itu kan di belakang, ada nggak gantinya yang bisa tusuk di area depan apa gitu, Master? Tidak ada Bu. Oh, nggak BL11 ada. itu titik tulang itu atau untuk relaksasi bronkus ya atau relaksasi paru-paru. Jadi Oh, itu cuma satu di BL11 saja. Jadi tidak ada di titik depannya, itu tidak ada. Jadi paling baik. tidak kalau jenengan ada pasien asma ya, atau jenengan sendiri kena asma ya minta tolong kepada teman untuk ditusukkan di situ. Ya, jadi Oh, titik baik. untuk merelaksasi. Kan itu mengi itu Bu. Ngik, begitu ya, harus direlaksasi. Dengan titik apa? Titik BL11 di belakang. Terima kasih, Master. Itu Bu Hajah. Terima kasih, Master. Ya, monggo yang lain. Mau tanya Sifu, Ya, monggo Pak. untuk kasus HIV itu pandangan imunologinya gimana itu Sifu? Ya Pak, kalau HIV itu kan virusnya ya Pak ya. Jadi virusnya HIV, penyakitnya AIDS kan gitu ya. Jadi selama ini belum ada Pak, belum ada obat atau terapi untuk menyelesaikan yang menghancurkan HIV ini belum ada. Cuma kan kita itu ada ilmunya nih, ilmu untuk meningkatkan imun. Kan HIV itu yang diserang imun kan gitu ya Pak ya. Jadi paling tidak dengan adanya kita menguatkan imunnya itu dapat memperpanjang hidupnya kan gitu ya. Karena memang HIV ini memang belum ada obatnya di negara manapun, itu belum ada obatnya kan begitu ya.
Jadi kalau kita nanti, oh ini dengan titik akupuntur ini nanti bisa sembuh, nanti kita dimarahi orang nakes nanti, Pak. Ya paling tidak, oh ternyata HIV itu menyerang imun, kan gitu ya. Berarti kalau menyerang imun, berarti saya harus masuk ke titik imun, kan gitu ya. Seperti kemarin contohnya nih Pak, contoh saya ada pasien itu COVID yang pada waktu dulu COVID itu ya, COVID COVID itu saya pakainya cuma ini Pak. Menyelesaikan kasus COVID saya itu saya pakai LI4 PC6. Ini cuma saya simulator 2 Hz 15 menit. Kemudian saya tusuk BL11 plus BL13. Cukup ini. Jadi cuma ini tok. Saya nggak kemana-mana. Kan gitu ya. Saya nggak pakai titik macam-macam. Tidak. Saya cuma pakai BL11 dan BL13. Itu semua pasien COVID saya itu selesai semua itu. Jadi nggak ada yang meninggal. Malah wajahnya itu jadi cerah kan begitu ya. Wajahnya jadi cerah dan lain sebagainya. Nggak perlu lagi pakai tabung dan lain sebagainya. Karena kondisinya pada waktu itu langsung penanganannya seperti ini. Langsung umpamanya apa ya, LI4, PC6, 2 Hz, BL11, BL13, udah gitu tok. Ya, jadi nggak kemana-mana karena kan waktu itu berpikiran bahwasanya wah ini kasus yang menyerang paru kan begitu ya, yang menyerang paru. Jadi cuma saya tusuk BL11 karena sebagai titik relaksasi bronkus dan BL13 itu sebagai titik parunya. Jadi saya tusuk dua-duanya selesai. Gitu ya. Jadi kalau untuk AIDS ya paling tidak memperpanjang hidup ya Pak. Bukan berarti sembuh dengan akupuntur Pak. Gitu Pak Edi. Master, kalau hepatitis? Hepatitis itu kan kasus liver ya Bu. Itu kasus liver. Hepatitis itu mudah. Hepatitis itu jenengan ambil aja ini, jenengan bisa LI komplit ya Bu. Ini untuk hepatitis ya, coba. GV20 Yingtang. Ini ditulis ya Bu ya. Ya, Pak. ST36 SP6. Ini low frekuensi. 2 Hz 15 menit. Ya. Kemudian tusuk titik liver 3 atau BL18. Tusuk saja. Ya. Anda bisa menambahkan penjaruman di GB39. Nah, ini untuk hepatitis. Baik A atau B sama ya, Master? Apa, Bu? Baik A atau B sama ya? Ya, sama aja. Karena kasusnya tetap di liver, Bu. Itu yang diserangkan liver. Baik. Ya kan? Jadi bisa A, B, C, dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih, Master. Gitu ya, Bu Evi. Terima kasih, Master. Oke. Monggo yang lain, Bapak-bapak. Sifu mau tanya lagi Sifu. Siap, monggo Pak. Idrat Jepara Sifu niki Sifu. Hujan Mas ya? Ini pandangan Sifu terhadap ini virus Ebola Sifu. Semisal kok di Indonesia ada. Virus? Ebola. Ya, Ebola itu kan juga menyerang kekebalan tubuh toh Mas. Kan gitu, tapi kan di Indonesia nggak ada. Yang ada di Afrika ya, Afrika Tengah dan Utara. Tapi untuk kasus virus itu kan virus yang menyerang imun. Maka jenengan bisa pakai rumusan ini. Ya, tinggal dikuatkan aja imun, berarti timusnya tusuk. Tinggal nanti ya ebolanya itu Ebola yang menyerang kemana. Kan gitu ya, organ apa yang terkena. Jadi mana organ yang terkena,
itu yang ditusuk. Begitu Mas Indra. Siap, terima kasih Sifu. Oke. Monggo ada lagi? Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada pertanyaan? Hujan ya, di Salatiga ini lagi hujan deras. Master, Ya, Bu yang Nur. Yintang di elektro juga. Ya, Bu. Jadi kalau jenengan nusuk Yingtang itu kan di sini ya, Bu ya. Dari tengah, dari alis tertinggi itu kan tarik tengah, ini kan di sini. Nah, ini ditusuk dengan setengah cun ya, menyusur ke bawah. Ini pakai jarum ini, ya kan, pakai jarum kita tusuk setengah gitu. Kemudian GV20, jadi 2 sini, 1 sama sini. Di simulatornya low frekuensi. Begitu, Yang Bu. positif yang di mana, Master? Apa, Bu? Yang positif yang di mana? Posisi Yingtang. Positif. Oh, yang Yang positifnya yang di iya. GP20. Oh. Iya. Positifnya yang di GV20 atau Beihui. Gitu ya. Yang Beihui yang positif, Yingtang negatif. Jangan kebalik. Meskipun implikasinya itu tidak ini ya, apakah kalau kebalik nanti pasiennya mati? Ya tidak. Tapi ibaratnya kalau aki, kan gitu ya, ada aki itu kalau kita colokannya itu kebalik, ya arusnya jadi tidak maksimal. Begitu ya. Iya, Pak. Monggo Jadi ada yang lain patokan lagi? plusnya apa? Silakan. Patokan plusnya apa? Gimana, Pak? Patokan yang plusnya waktu itu pernah diajarin, saya lupa. Untuk patokan yang plusnya itu mendekati kepala atau apa ya? Ya. Jadi pokoknya begini, Pak. Yang mana yang plus, mana yang minus, kan begitu ya, Pak ya? Yap. Pokoknya yang plus kalau kita dari bawah berarti yang mendekati tulang belakang itu yang plus. Jadi umpamanya di sini, ya. Berarti kaki umpamanya di sini ST36 sama ST36 sama SP6. SP6 kan di dalam sini ya. Nah, berarti yang atas itu kan ST36, berarti ST36 yang positif. Yang SP6 yang di sini itu yang negatif. Kenapa? Pokoknya yang mendekati tulang belakang itu yang positif. Tangan juga seperti itu. Ya, penjaruman mana yang positif, mana yang negatif. Yang atas itu yang mendekati tulang belakang. Pokoknya mana yang mendekati tulang belakang itu yang positif. Nah, kalau kepala mana yang positif? Ya, yang mendekati antara GV20 atau GV16 itu yang positif. Contoh, jadi kalau penjaruman di servikal 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Mana yang positif? Yang mendekati servikal 1 atau GV16. Kalau posisinya yang di depan sini, ya, posisinya umpamanya di depan sini. Hanya posisinya di sini kan gitu ya. Posisinya di sini. Kepala berarti umpamanya posisinya antara sini sama sini. Berarti yang positif yang mendekati GV20 itu yang positif. Berarti yang mendekati sini. Berarti umpamanya posisinya di sini di jarum, di sini di jarum. Nah, kemudian mau di simulator mana yang positif? Yang mendekati GV20. Tetapi kalau yang dari sini, dari belakang, nah ini kan ada cervical 1 kan gitu ya, 1, 2, 3, 4. Mana yang positif dari berarti yang paling atas yang mendekati GV16.
Begitu ya. Jadi kalau area tubuh yang mendekati tulang belakang. Tapi kalau kepala antara dua, mana mendekati GV20 dan yang mendekati GV16. Begitu Pak Santoso. Begitu oke, ada lagi? Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk lupus itu tadi kan perifernya LI4 PC6 itu apa pakai GV20 juga Pak sama Yintang? Boleh Pak. Jadi gini Pak Santoso, untuk kasus lupus itu kan bisa, lupus itu kan nama ya Pak ya. Itu kan lupus itu nama. Jadi lupus bisa mengenai umpamanya ginjal, atau terkena kulit, atau terkena paru, atau terkena usus. Tinggal terkena mana. Yang penting Anda harus cari sentralnya, kemudian lokalnya. Contohnya tadi, kalau lupus mengenai kulit, biasanya kan yang terbanyak itu kulit, yang gitu ya. Yang terbanyak itu kulit. Maka Anda titik lokalnya adalah kulit. Yang bertanggung jawab adalah LU9. Berarti yang di sini tuh. Ya, LU9. Tusuk aja kiri kanan. Kiri kanan tusuk. Ini sama sini tusuk aja. Itu yang bertanggung jawab atas kulit. Nah, nanti kulit yang terkena lupus itu jenengan tusuk, maunya di sini ada lupusnya, kan gitu ya. Atau biasanya di pipi, kan gitu ya, ada lupusnya. Tusuk aja sekelilingnya, tapi jangan kena lupusnya ya. Yang sekeliling-kelilingnya aja. Kenapa ditusuk sekelilingnya? Dikarenakan ketika kita tusuk di sekelilingnya, maka dia akan mengeluarkan NK sel lokal. Pakai setengah cun aja kalau wajah. Gitu ya Pak Santoso. Monggo ada lagi? Silakan. Ya. Jika tidak ada, berarti ini udah jam 3:04 ya. 3:04. Berarti ini materinya memang ini ya. Ini nanti videonya nanti saya kirim ya. Video yang kedua dan yang pertama. Mudah-mudahan tadi yang pertama tidak hilang. Karena ini tadi kan tahu-tahu laptop saya tuh ngerestart gitu loh. Nggak tahu-tahu ngerestart aja. Saya cari udah nggak ada tadi itu. Malah ini apa PowerPoint saya tuh materinya malah hilang itu juga. Jadi saya pakai PDF nggak bisa dioret-oret. Akhirnya tadi saya pakai backup-nya. Kan ada itu bisa dicari backup-nya. Nah, alhamdulillah bisa ketemu gitu. Begitu ya, nanti untuk videonya saya kirimkan. Ini saya mau ini dulu ya, dikompres dulu karena ini kan ini yang kedua ini 1 jam 20 menit. Tadi yang pertama tadi juga hampir 2 jam. Jadi harus dikompres. Kalau enggak nanti HP ini jenengan kabotan nanti. Ya ini. Ya untuk sertifikatnya nanti menyusul ya besok atau ini saya buatkan dulu. Nanti akan saya kirimkan ini sertifikat ya. Nanti ini coba nanti saya dimasukkan di grupnya Pekalongan. Ini kan sebenarnya kan acaranya Pekalongan sebenarnya ya kan. Ini teman-teman yang lain saya panggil gitu ya. Yang monggo yang mau belajar imunologi kan gitu. Nanti yang teman-teman Pekalongan nanti akan saya kasihkan ke Mas Ilham ya. Kemudian nanti yang saya japri nanti akan saya kirimkan saya japri. Begitu? Begitu ya teman-teman. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Masukin kita ke grup imunologi juga kan? Gimana Pak? Dimasukin juga ke grup imunologi. Oh boleh, nanti saya masukkan ke grup imunologi nasional ya. Ke grup imunologi nasional, jadi bisa bertemu dengan teman-teman yang sudah belajar yang imunologi seluruh Indonesia. Gitu ya Sifu ya, terima kasih Sifu udah diingetin. Monggo ada lagi? Kalau tidak,
kita bisa berfoto bersama ya. Foto bersama. Iya, kita bisa foto bersama ini. Ini baru kali ini saya online, terus terang aja, Pak. Baru kali ini saya online, itu jarang sekali online. Maka oke. Ini yang bisa dihitungkan ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Kemudian ini yang kedua. Yang kedua 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, pasien panjenengan semua. Silakan nanti kalau yang belum paham, masih belum mudeng, silakan bisa di WA ke saya, nanti insya Allah saya jawab. Begitu, Terima kasih. Si Bu Indra, Bu Nur Amalia, Pak Santoso, Pak Kasito, Pak Irawan, Pak Edi Makmur, Bu Indra, Bu Pipi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master.